anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih bersuka cita? Iya, hari ini kita memasuki pekan Natal ya anak-anak pada minggu ini. Sehingga kita akan mendengar banyak sekali tentang kisah Natal di dalam minggu ini, di dalam devosi kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu Mei mau ngajak kita semua untuk saat teduh dulu. Kita mau berdoa. Anak-anak tenangkan hati, tenangkan pikiran, duduk dengan tenang ya. Yuk, Ibu Mei undang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami hati yang siap mendengar di dalam menikmati kisah kelahiran Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum kita mengetahui tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, anak-anak perlu tahu dulu tentang silsilah keluarga Yesus. Wah, Ibu Mei, apakah Tuhan Yesus punya silsilah keluarga? Ya, Tuhan Yesus punya silsilah keluarga anak-anak. Nah, ini diambil dari Matius 1 ayat 1 sampai 17. Sebelumnya kita mau baca bersama-sama dulu ya. Matius 1 ayat 1 dan 17. Ibu Mei hanya ambil ayat 1 dan 17. Nanti anak-anak boleh baca secara lengkap ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Wah, banyak sekali ya anak-anak ya keturunan yang ada silsilah keluarganya sampai kepada Kristus itu sendiri. Wah, Ibu Mei, kenapa ya demikian? Nah, Ibu Mei sebelum menjelaskan tentang silsilah keluarga ke anak-anak, ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu Mei sampaikan. Apa itu silsilah? Ada yang tahu? Masih ingat gak anak-anak kemarin kita belajar tentang silsilah? Apa itu silsilah? Lalu bagaimana silsilah keluarga Yesus? Ibu Mei kan tadi Ibu Mei bilang Yesus punya silsilah. Bagaimana silsilahnya? Lalu yang ketiga, mengapa ya Ibu Mei kita perlu tahu tentang silsilah Yesus? Anak-anak ada yang tahu kenapa kita perlu belajar tentang silsilah Yesus? Nah, kita akan menjawabnya pada devosi hari ini. Yang pertama, silsilah keluarga. Anak-anak masih ingat gambar yang Ibu Mei berikan di samping? Di samping ini nih. Iya, ini gambar tentang silsilah keluarga. Ada kakek, ada nenek, ada paman, bibi, ayah, ibu. Nah, kakek punya banyak sekali keturunan-keturunan yang bisa kita lihat di silsilah keluarga. Nah, silsilah keluarga, apa itu artinya Ibu Mei? Kita ingatkan kembali ya. Asal usul atau sejarah sebuah keluarga. Suatu keluarga ya, yang menggambarkan hubungan keluarga. Apakah dia sebagai kakek atau buyut, sebagai apalagi banyak sekali ya. Nah, kita akan belajar tentang silsilah keluarga Yesus. Anak-anak tinggal lihat di sini ya, ada gambar Tuhan Yesus lahir. Nah, Tuhan Yesus lahir, ayah dan ibunya siapa ya anak-anak? Oke, ayah dan ibunya adalah Yusuf dan Maria. Yusuf ayahnya, Maria ibunya. Nah, dari keluarga Yusuf, papanya Yusuf siapa anak-anak? Nah, itu banyak sekali keturunan hingga sampai ke Babel. Babel ya, pembuangan Babel. Di situ ada 14 keturunan sampai ke pembuangan Babel. Dari pembuangan Babel ternyata ketika ditelaah lagi, dicari tahu lagi, ternyata Yusuf itu keturunannya Raja Yosia, raja yang memerintah ya, umur 8 tahun dia. Nanti anak-anak akan belajar lagi tuh. Nah, Raja Yosia rupanya keturunan dari Daud, sehingga Yusuf dikatakan anak Daud. Berarti Yesus juga dikatakan keturunannya Daud, anak Daud ya. Nah, ternyata Daud itu keturunannya Bapak Abraham anak-anak. Setelah kita cari tahu, ternyata Yesus itu keturunannya Daud dan keturunannya Abraham. Anak-anak masih ingat ya kisah tentang Abraham? Nah, silsilah keluarga Yesus, anak-anak lihat. Yesus Kristus ternyata punya silsilah keluarga dengan Daud. Dengan Abraham. Nah, Yesus Kristus ternyata punya silsilah dengan Abraham anak-anak. Karena Abraham itu ternyata orang yang taat kepada Allah. Kemudian Abraham imannya kuat ya anak-anak ya.
ketika Abraham dicobai, ketika Abraham mau dilihat imannya bagaimana kepada Allah, dia tetap beriman kepada Allah anak-anak. Ketika dia disuruh nunggu untuk memiliki keturunan yaitu Ishak, dia dengan setia menunggu Allah ya memberikan kepadanya. Kemudian ketika ia dicobai oleh Tuhan ingin melihat apakah dia taat dan imannya kuat, dia menyerahkan anaknya Ishak kepada Tuhan sesuai permintaannya Tuhan. Artinya apa anak-anak? Meskipun Tuhan tidak jadi mengambil Ishak, karena dari Ishak lahir Kristus juga ya anak-anak keturunannya. Nah ternyata Allah melihat iman Abraham sangat kuat ya anak-anak ya. Lalu dia setia kepada Allah, dia setia menunggu Allah, janji-janji Allah yang diberikan sampai sangat tua, sehingga dia hidup sampai ratusan tahun ya, dia tetap percaya kepada Allah. Lalu ada Daud anak-anak. Daud, anak-anak tahu cerita Daud, dia ada raja yang gagah dan perkasa, dia sangat gagah anak-anak, dia sangat hebat ya. Nah dia berkenan bagi Allah karena dia menyembah Allah anak-anak. Nah dia percaya dan mengandalkan Allah. Ketika dia harus melawan musuh, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia berdoa kepada Allah supaya apa? Supaya Allah memberkati setiap hal yang dia lakukan, sehingga pertarungan yang ia lakukan itu semua berkenan di hadapan Allah, dan apa yang dia lakukan juga berkenan bagi Allah ya anak-anak. Dia juga hebat bermain musik. Siapa di sini yang suka bermain musik? Nah, dari situ ternyata setelah dari Daud, kita lihat Daud juga memiliki keturunan yaitu Raja Yosia. Kalau anak-anak perlu tahu, Raja Yosia menjadi raja itu ketika dia berusia 8 tahun. Nah dia menjabat sebagai raja, dia memerintah selama 31 tahun. Wah hebat sekali anak-anak. Dia masih seumuran dengan anak-anak umur 8 tahun loh. Tapi dia diberikan Tuhan kuasa untuk memerintah sebagai raja. Wah ternyata Tuhan memilih keturunan Kristus itu nggak main-main anak-anak. Dia memilih orang-orang hebat yang berkenan bagi dia untuk menjadi keturunan yang melahirkan Kristus. Wah hebat sekali Allah kita ya anak-anak ya. Nah setelah itu dia juga mencintai firman Tuhan. Ibu Mei mau tanya kepada anak-anak, siapa di sini yang mencintai firman Tuhan? Ya, maukah anak-anak mencintai firman Tuhan? Nah karena orang-orang raja-raja yang hebat ini yang akan menjadi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memiliki keturunan yang jadi keturunan Kristus ya, yang melahirkan Kristus nantinya. Tuhan sudah memilih mereka sebelum segala sesuatunya ada. Wah betapa hebat ya Tuhan kita anak-anak ya. Nah setelah itu ada masa di pembuangan Babel anak-anak. Nah ketika di pembuangan Babel ini, itulah ternyata Tuhan melihat masih banyak manusia yang melakukan dosa anak-anak ya, keturunan-keturunan Yosia yang ternyata tidak melakukan kehendak Tuhan. Kemudian ada Elyakim, Yoyakim yang dia tidak mengikuti apa? Perintah Tuhan. Akhirnya dia memihak kepada Mesir, kemudian jadi berperang kepada Babel, lalu Babel melakukan penawanan kepada mereka dan mereka akhirnya Israel terbagi menjadi dua yaitu Yehuda dan Israel ya. Nah Yehuda ini, Israel kecil ini nih akhirnya mereka diberikan ke Babel, dibuang nih anak-anak, pembuangan ke Babel. Pada saat itu meskipun mereka melakukan kejahatan, tetap anak-anak ternyata Tuhan masih memberkati mereka dan memberikan kepercayaan kepada mereka, yaitu melahirkan seorang yang namanya raja yang berkuasa atas seluruh dunia, yaitu Raja Damai, Yesus Kristus itu sendiri. Nah anak-anak, dari keturunan Abraham sampai ke keturunan Daud ada 14 keturunan. Kira-kira siapa aja? Yang pertama Abraham, kedua Ishak, ketiga Yakub, lalu Yehuda, lalu Peres, Zera yang dilahirkan dari Tamar, lalu Hezron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas yang dilahirkan dari Rahab, lalu Obed yang dilahirkan dari Rut, kemudian Isai dan
Daud itu sendiri. Nah, kemudian dari Raja Daud sampai ke pembuangan Babel, ada Salomo, raja yang hebat sekali, anak-anak yang memiliki hikmat Tuhan. Lalu ada Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yekonya. Nah, dari 14 keturunan ini hingga ke pembuangan Babel. Lalu dari pembuangan Babel, Yekonya, Seltiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, sampai kelahiran Yesus, yaitu dari ibunya Maria. Anak-anak bisa lihat perjalanannya panjang sekali Tuhan berikan untuk ada satu, yaitu Kristus Yesus yang lahir. Ternyata dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, berkat Tuhan kepada manusia sangat besar anak-anak, hingga Tuhan menggenapi janjinya dengan melahirkan Yesus Kristus bagi umat manusia untuk menebus segala dosa kita. Nah, anak-anak lihat, ada dari Yesus dari keturunan Abraham, anak Daud, dan Yesus dikatakan anak Abraham. Nah, Yesus anak Daud dan Yesus anak Abraham, dari keturunan-keturunan mereka Tuhan sudah sampaikan sejak awal bahwasanya Tuhan akan menjanjikan seorang penyelamat untuk manusia yang akan menebus kita, Kristus Yesus. Nah, yaitu Yesus Kristus. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwasanya Allah setia dan memenuhi janjinya. Nah, mengapa kita perlu tahu tentang silsilah Yesus, anak-anak? Karena Yesus adalah bagian dari Allah. Natal adalah tentang kelahiran Yesus. Allah setia. Yesus adalah bagian dari janji Allah yang tergenapi. Nah, dari situ, maka dari itu kita perlu tahu tentang silsilah Tuhan Yesus supaya kita bisa memaknai bahwa Natal adalah tentang kelahiran Yesus itu sendiri. Kita perlu tahu tentang silsilah Yesus bahwa Allah tidak sembarang memberikan Kristus Yesus bagi manusia. Dia tetap memberkati manusia dari dulu hingga sampai sekarang. Janjinya tetap abadi untuk kita semua, ya. Nah, Allah setia kepada janjinya. Manusia meskipun berdosa, anugerah Allah tetap tergenapi. Dan nubuat Kristus lahir telah dinyatakan sejak kitab perjanjian lama hingga perjanjian baru. Kita sadar, anak-anak, bahwa Kristus Yesus lahir bukan karena kebetulan, tapi karena janji Allah yang Dia genapi untuk kita manusia berdosa. Mari anak-anak kita menikmati momen Natal kita bersama dengan keluarga untuk menikmati bahwasanya Kristus Yesus Dia adalah anak yang dijanjikan oleh Allah untuk menebuskan dosa kita. Demikian devosi hari ini. Ibu Meng mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Bersyukur Bapa buat penyertaan Tuhan, janji setia Tuhan kepada kami. Bantu kami untuk menjadi anak yang terlalu setia kepada Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian devosi kita hari ini, anak-anak. God bless you and I love you. Bye-bye.